Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman para sahabat peserta kajian kitab Al-Kafi fi Syarhi Diwan Asy-Syafi'i karya Dr. Aiman Abdul Ghani yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari yang kemarin, di mana tema pada saat ini tentang ridha bil qada wal qadar, rela terhadap qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita tawassul terlebih dahulu mengirim Al-Fatihah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para muallifin, para musannifin, wa khus bizikri, pengarang kitab Diwan Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan tidak lupa pula pengarang kitab syarahnya Al-Kafi fi Syarhi Diwan Asy-Syafi'i Dr. Aiman Amin Abdul Ghani. Semoga apa yang beliau karang ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bisa menjadi tambahan amal kebaikan pada beliau-beliau, dan tidak lupa pula keluarga kita, orang tua kita, semoga yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal ditempatkan di surganya. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di sini membahas tentang ar-ridha bil qada wal qadar. Ar-ridha bil qada'i wal qadar, rela terhadap qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Asy-Syafi'i berkata, "Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u." Da'il ayyama biarkanlah. Da'il ayyama biarkanlah, al-ayyama hari-hari, taf'al melakukan, hari itu, ma terhadap apa, tasya'u yang ia kehendaki hari itu. Watib nafsan, watib dan tenanglah, bergembiralah, senyumlah, nafsan dirinya, idza hakamal qada'u, jika hakama sudah pasti al-qada'u apa, qada itu, ketetapan itu. Artinya kalau diartikan sederhana, da'il ayyama, biarkan hari-hari itu, taf'al ma tasya'u, melakukan apa yang ia kehendaki. Watib nafsan, tenanglah gitu, tenanglah dirimu, tersenyumlah dirimu, idza qadamal qada'u, idza hakamal qada'u, jika qada itu sudah pasti. Artinya ya kita tidak perlu galau gitu. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita tidak perlu galau, tidak perlu sedih kalau memang itu sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak dapat jodoh misalnya, udah biarkan saja, nanti kalau sudah waktunya akan dapat. Yang tidak punya uang misalnya, udah biarkan saja, tidak perlu sedih, risau, nanti kalau sudah waktunya akan dapat juga gitu. Intinya bahwa oke lah, nggak apa-apa gitu. Da'il ayyam, biarkan hari-hari bekerja, melakukan apa yang ia kehendaki. Bensin naik, udah nggak usah risau gitu.
minyak goreng naik udah tidak perlu risau kalau memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kalau sudah waktunya pasti akan kembali lagi gitu. Kalaupun misalkan tetap naik, insya Allah Allah akan memberikan jalan bagi kita untuk dapat atau diberikan kemampuan untuk tetap bisa membeli apa yang kita butuhkan. Jadi kita dianjurkan untuk tidak perlu risau, tidak perlu galau, ya, tidak perlu sedih apapun yang menimpa kita. Kita dalam keadaan sedih, udah biarkan saja. Kita dalam keadaan duka, udah biarkan saja. Tidak perlu berlama-lama larut dalam kesedihan itu. Dan di sini dijelaskan oleh Dr. Aiman, jadikanlah nafsakah dirimu munsyarihatan, yang lapang, idza qada, jika sudah pasti al-qadar, apa itu ketentuan. Wafassil, dan lepaskanlah. Maksudnya kita tidak perlu berlama-lama gitu terhadap kesedihan yang sering menimpa kita. Watruk, dan tinggalkanlah al-ayyam, hari-hari, wama dan apa tahdusuhu yang terjadi, ya. Wama dan apa tahdusu yang terjadi, apa hari-hari itu terhadap ma. Wasbir wala tahzan, wasbir dan sabarlah, wala tahzan dan jangan bersedih. Jadi apapun ya, kesedihan apapun yang menimpa kita tidak perlu larut dalam kesedihan itu. Cukuplah sesaat sedih, baru setelah itu udah tinggalkan saja, karena itu kalau memang itu sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini da'il ayyam maksudnya biarkanlah hari-hari, maksudnya kejadian-kejadian yang menimpa kita, ya, baik itu berupa kesedihan, apalagi itu kebahagiaan, udah tidak perlu larut dalam hal itu. Dilanjutkan, wala tajza' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Jadi di sini diurai penjelasannya, kenapa kita itu tidak perlu larut dalam kesedihan, kenapa kita itu tidak perlu larut dalam kesengsaraan, kenapa kita itu tidak perlu larut dalam kegalauan. Apapun yang menimpa kita, kesedihan yang menimpa kita tidak perlu larut dalam hal itu. Kenapa? Wala tajza' li hadisatil layali, wala tajza', dan janganlah kamu bersedih, ya. Tajza' itu gimana? Di sini taftus sabar, artinya tidak sabar, gitu. Wala tajza', dan janganlah kamu bersedih. Jangan sampai kamu itu tidak sabar, gitu, menghadapi hari-hari yang sering menimpa diri kita. Lihadisatil layali, terhadap kejadian-kejadian, lihadisatil layali, terhadap kejadian-kejadian di waktu malam. Kenapa? Fama di hawadisid dunya baqa. Fama, maka tidak ada li hawadisid dunya, kejadian-kejadian di dunia itu, baqaun, itu kekal, abadi. Makanya kita disuruh untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tidak berlarut-larut dalam kejadian yang sering menimpa kita, karena kejadian-kejadian itu fama li hawadisid dunya baqa'u, karena kejadian-kejadian itu tidak akan kekal, gitu. Pasti akan berganti. Makanya ada siang dan malam, ketika ada malam berganti siang, ketika siang berganti malam. Namanya juga kehidupan, ya, seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi tidak selamanya di atas, juga tidak selamanya ada di bawah. Jadi kesedihan-kesedihan yang menimpa kita itu pasti akan berakhir, pasti akan berakhir. Fama li hawadisid dunya baqa'u, karena apapun yang terjadi pada kita, apapun yang menimpa kita, utamanya kesedihan misalnya, itu tidak akan tidak akan abadi. Di sini wasbir wala tahzan, sabarlah wala tahzan, dan jangan bersedih. Wala tukaddir hayataka, dan jangan kotori kehidupanmu, gitu. Wala tukaddir, dan jangan kotori kehidupanmu, limasaibah, ya,
limasaib terhadap musibah-musibah, wa nawaibal layali dan bencana-bencana yang di waktu malam ya, al-layali wa nawaibal layali dan bencana-bencana di waktu malam. Fa hadhil masaibu, karena musibah-musibah ini, wa tilkal hawadis dan kejadian-kejadian itu satazul, akan hilang dengan sendirinya. Satazul akan hilang masaib atau tilkal hawadis itu. Fala baqa alaha, fala baqa maka tidak ada kekalan laha terhadap hawadis itu atau masaib. Wahia dan itu sunnatullah adalah sunnatullah fi ardihi di buminya. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk tidak larut dalam kesedihan ketika kesedihan misalkan menimpa kita? Karena kesedihan yang menimpa kita, kesengsaraan yang menimpa kita, kegalauan yang menimpa kita itu tidak akan abadi. Itu akan hilang dengan sendirinya nanti. Akan hilang dan berganti kebahagiaan. Makanya dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra, bahwa kesengsaraan dan kebahagiaan itu pasti akan bergandengan sebagaimana bergandengnya malam dan siang. Ketika malam, setelah malam ada siang, setelah siang ada malam, terus seperti itu, dan itu memang sudah sunnatullah. Di sini kemudian wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Wa kun dan jadilah rajulan seorang laki-laki 'alal hawa'i terhadap kesedihan atau kesengsaraan yang menimpa kita. Kalau di sini al-faza' wal amru syadid, al-ahwal. Jadi kesengsaraan, kegelisahan yang menimpa kita, jaldan yang sabar, yang kuat. Kenapa? Washimatuka dan tabiatmu gitu. Tabiat seorang manusia itu as-samahah, yaitu kerelaan hati, wal wafa dan memenuhi janji. Jadi Imam Syafi'i memerintahkan kita, jadilah rajulan 'alal ahwali jalda. Jadilah laki-laki yang selalu sabar, kuat menghadapi masalah yang kita hadapi di dunia. Kenapa? Karena memang sudah menjadi tabiat kita sebagai manusia itu ada as-samahah, ya. Rela terhadap apa yang terjadi pada diri kita. As-samahah, kerelaan hati. Jadi rela apapun yang terjadi kepada kita sudah kita terima aja, gitu. Terima aja. Tidak perlu risau memikirkan, karena kalau risau misalkan galau, ya kita akan senantiasa hidup dalam kesengsaraan, gitu. Dalam kesengsaraan kalau kita senantiasa larut dalam kesedihan yang menimpa kita. Makanya sudah gitu, da'il ayyam, gitu, biarkan saja apa yang terjadi pada diri kita. Di sini ya'muru syairu bi an takuna rajulan saldan qawiyyan amama al-mukhawif. Ya'muru syair, memerintah syair, si syair maksudnya Imam Syafi'i di sini, bi an takuna agar kamu menjadi rajulan seorang laki-laki, saldan yang kokoh, yang kuat, qawiyan yang kuat, amamal mukhawfi di depan hal-hal yang mengkhawatirkan. Jadi amamal mukhawfi di depan hal-hal yang menakutkan, wal umurul mufsi'ati dan perkara-perkara yang juga meresahkan, gitu. Wala takun jabbanan, dan janganlah kamu menjadi seorang pengecut, ya. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi jabbanan, seorang pengecut. Wal yakun khuluquka as-samahata wal wafa, dan hendaklah akhlakmu, tabiatmu, karaktermu itu as-samahata adalah orang yang rela, ya, memiliki sifat kerelaan hati, wal wafa dan senantiasa memenuhi janji. Fahuma, maka kedua sifat itu as-samahah dan al-wafa
a'zamu sifataini adalah dua sifat yang teragung, yattasifu bihima, di mana yattasifu bersifat bihima dengan kedua sifat yang tadi, sama dan wafa, al-mu'minu seorang mukmin, wa tufarriquhu dan membedakan itu sifat hu terhadap orang mukmin, anil munafiki dari orang munafik. Jadi di bait sini wa kun rajulan 'alal ahwali sallallahu wa shibatu kas-samahatu wal wafa, di sini Imam Syafi'i memerintahkan kita agar senantiasa menjadi orang yang kuat. Di sini pakai redaksi rajulan, tetapi yang dimaksud adalah semua laki-laki ataupun perempuan diperintahkan untuk menjadi seseorang yang kuat dalam menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan bagi kita, hal-hal yang menggalaukan bagi kita, hal-hal yang meresahkan bagi kita, tetap harus kuat menghadapi itu. Kenapa katanya? Karena memang sudah tabiat kita sebagai manusia adalah as-samah, rela terhadap apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita, dan itu bagian dari salah satu ciri yang membedakan diri kita sebagai orang beriman daripada mereka yang menjadi orang-orang munafik. Jadi sifat ini yang membedakan antara kita yang beriman dengan mereka yang munafik. Jadi sekali lagi bahwa di sini adalah anjuran agar kita sebagai manusia untuk menjadi orang yang kuat, sabar, teguh dalam menghadapi cobaan-cobaan yang sering kali menimpa hidup kita. Karena harus diingat bahwa ma li hawadisid dunya baqau, apapun yang terjadi, kesedihan-kesedihan, kesengsaraan-kesengsaraan, kegalauan-kegalauan yang menimpa kita. Kita galau karena tidak punya uang misalkan, kita sedih karena tidak kunjung mendapat pasangan misalkan, kita juga merasa bosan karena tidak kunjung mendapat pekerjaan, maka kita tidak perlu galau, tidak perlu larut dalam kesedihan itu, karena semuanya nanti akan berakhir jika sudah nyampe pada waktunya. Wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarraka ay yakuna laha witaw, tashattar bis sakha'i fa kullu 'aibin yughatihi kama qila as-sakhaw. Wa in kasurat uyubuka wa in kasurat, jika banyak, dan ini memang bagian dari tabiat manusia juga, bahwa kita itu pasti banyak aibnya. Wa in kasurat, jika banyak, dan jika banyak uyubuka aibmu, fil baraya, di hadapan orang-orang, fil baraya, di hadapan manusia, baraya itu manusia. Wasarraka, dan membahagiakan kah kepadamu, ayyakuna di mana laha, terhadap uyub itu, ghitaun adalah tutup. Ghitaun tutup. Artinya di sini adalah bahwa jika kita mendapat banyak aib dalam diri kita, dan itu memang fitrahnya manusia ya, bahwa manusia itu pasti banyak aibnya, maka bahagialah gitu. Wasarrokah gitu. Berbahagia. Kenapa? Karena itu pasti ada wasarraka ayyakuna lahu ghitaun, maka bahagiakanlah itu, buatlah itu bahagia dengan ini, dengan diberikan penutup itu. Apa tutupannya? Tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughatihi kama qila as-sakhaw. Tasattar, maka tutuplah aib itu, bis-sakha'i, dengan sakha. Sakha itu sama dengan semaan, dengan kerendahan hati, kerelaan hati. Fa kullu 'aibin, maka setiap aib itu yughatihu, ditutup, yughati menutup itu terhadap kullu aib, kama qila sebagaimana dikatakan, as-sakha'u, yaitu kerendahan hati. Jadi di sini juga disebutkan bahwa
Jika kita itu memiliki banyak aib, maka sudah tidak perlu galau gitu. Tutupilah aib kita itu dengan kerendahan kita, kerendahan hati, kerelaan hati. Karena di sini disebutkan fakullu aibin yughatihi kama qila sahu. Maka karena setiap aib yang kita miliki itu sebenarnya bisa ditutupi dengan kerendahan hati kita. Ini anjuran agar kita juga tidak perlu galau gitu, terhadap apa aib-aib yang sering kita miliki gitu. Karena aib itu bisa kita tutupi dengan kerendahan hati kita. Kita tidak perlu menyombongkan diri gitu. Jadi di sini dianjurkan oleh si penyair, jika diri kita sudah terlalu banyak aib-aib kita, dan memang ya kita sebagai manusia itu memang banyak sekali aib-aib kita, hanya saja Allah saja sayang kepada kita sehingga aib kita tidak dibuka gitu. Makanya di sini diberikan solusi oleh Imam Syafi'i, jika aib kita sudah banyak sekali gitu, yang seperti gunung yang tinggi-tinggi itu, maka kita juga tidak perlu risau gitu. Tutupilah aib-aib kita itu dengan kerendahan hati kita. Insya Allah dengan itu maka aib-aib kita itu akan tertutupi dengan sendirinya. Nah, di sini dijelaskan al-insanu la yakhlu minal uyub. Jadi wa in kasrat uyubuka, jika banyak uyubuka aibmu, fil baraya di dalam manusia, wasarroka, dan wasarroh itu sebenarnya apa? Sarroh itu memberikan kabar gembira, mengembirakan kah terhadap dirimu, ayyakuna dimana laha terhadap uyub itu witaun, penutup. Artinya jika diri kita itu sudah sangat banyak aib kita, maka caranya ya itu ditutupi. Bagaimana cara tutupnya? Itu ditutup dengan kerendahan hati kita. Al-insanu di sini dijelaskan oleh Dr. Raiman, al-insanu, manusia itu la yakhlu minal uyub. La yakhlu tidak akan lepas ya, tidak akan sepi. Khala yakhlu tidak sepi. Minal uyub dari aib. Itu sudah fitrah. Makanya al-insan mahallul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu memang tempatnya salah dan keliru. Jadi tidak mungkin kita sebagai manusia itu lepas dari aib kecuali Nabi ya. Jadi selama kita berstatus sebagai manusia, maka selama itu pula aib akan senantiasa bersama kita. Entah aibnya besar atau kecil, intinya aib itu akan senantiasa bersama kita. Fa in kasrat uyubuka, fa in kasrat, maka jika banyak uyubuka aibmu, bainal khalqi, di antara kita, di antara manusia gitu. Wasarraka, dan membahagiakan kah terhadap dirimu, alla tuzhira lahum, agar tidak ditampakkan aib itu lahum terhadap insan, terhadap khuluq juga ya, terhadap khuluq. Wa yakunu, dan ada laha bagi uyub itu witaun, penutup. Apa itu? Fawattuhu, maka penutupnya bil judi wal karam. Bil judi dengan kerendahan hati, wal karam juga kerendahan hati, maksudnya wal karam itu kemuliaan sebenarnya. Tetapi di sini ya bisa diartikan juga ya kerendahan hati. Fa kullu aibin, maka setiap aib itu yughattihu, ditutup atau menutup ya, hahu terhadap kullu aib, as-sakha'u, yaitu kerendahan hati, kedermawanan bisa juga. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap manusia selama kita berstatus sebagai manusia, maka selama itu pula kita tidak akan terlepas dari yang namanya aib. Tetapi kita jangan khawatir ya. Imam Syafi'i menawarkan solusi agar kita tidak begitu larut terhadap aib-aib yang menimpa kita. Apa? Yaitu
aib-aib kita itu bisa ditutupi dengan apa? Dengan kerendahan hati, dengan kemurahan, dengan kedermawanan. Itu bisa ditutup dengan itu. Jadi ini salah satu juga bagian dari agar kita tidak begitu larut terhadap apa-apa yang menimpa kita, baik itu berupa aib ya yang terdapat dalam diri kita, ataupun misalkan kejadian-kejadian yang membuat kita resah dan gelisah seperti itu. Artinya apapun aib kita yang kita miliki, kita bisa tutupi itu dengan kerendahan hati kita, dengan kedermawanan kita. Wala turil a'adi qattun dhullan fa inna syamatahu al-a'da'i bala'un. Wala turil, dan jangan kamu perlihatkan jika kita punya aib, misalkan punya hal-hal yang menyedihkan bagi kita. Wala turil a'adi, janganlah kau perlihatkan lil a'adi terhadap musuh-musuh kita. Wala turi, janganlah kamu perlihatkan lil adi terhadap musuh-musuh qattun sama sekali zullan terhadap kehinaan-kehinaan. Fa inna syamatahul a'da'i, karena sesungguhnya ocehan, celaan, cercaan musuh-musuh itu balaun adalah membahayakan bagi kita. Balaun adalah bala. Di sini juga dianjurkan bahwa kita itu jangan sampai memperlihatkan kehinaan kita, aib kita, kesedihan kita terhadap musuh kita gitu, terhadap orang yang tidak sejalan dengan kita. Kenapa? Karena jika kehinaan, kelemahan, kekurangan kita diperlihatkan kepada mereka yang memang tidak suka sama kita, maka ia akan ngoceh ya, akan memfitnah kita dengan hal-hal, dan itu membahayakan pada diri kita. Tentunya bahayanya apa? Yang bahaya kita juga akan menjadi resah ya, gelisah karena fitnahan-fitnahan yang datang dari mereka yang tidak suka pada kita. Makanya di sini jika kita punya masalah, ya, kita punya aib, ya, kita menimpa sesuatu yang hina, jangan sampai hal itu diperlihatkan terhadap orang-orang yang membenci kita. Jangan sampai itu diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak suka sama kita. Karena secara otomatis ya, kalau hal itu sampai diketahui oleh orang yang tidak suka, ya tentunya mereka akan menceritakan hal itu, menyebarkan hal itu. Kalau sekarang lebih hati-hati lagi, karena hal itu bisa dijadikan satu FB misalkan, ya, diedarkan di media sehingga dalam jangka sedetik dua detik bisa beredar seluruh dunia. Di seluruh dunia, bukan hanya di desa-desa, tetapi langsung di seluruh dunia. Karena medianya sudah sangat canggih. Makanya di sini dianjurkan jika kita sedang memiliki masalah, jika kita dalam keadaan hina, misalkan dalam keadaan sedih, galau, tidak perlu diperlihatkan terhadap orang-orang yang benci kepada kita. Utamanya kalau sekarang tidak perlulah kita ngupdate status karena kita sedang galau gitu. Sekarang kan media zamannya sudah seperti itu. Kadang kita sedih banget langsung itu ditulis di Facebook. Ya, dengan emotion tanda-tanda itu sedih itu. Ya, orang yang benci kita itu akan ketawa itu. Akan ketawa, bahkan bisa dijadikan alat untuk memfitnah kita, untuk menjelek-jelekan kita. Makanya hindari memperlihatkan aib kita, karena manusia itu semuanya tidak akan terlepas dari yang namanya aib. Semuanya yang namanya manusia itu. Tetapi bagaimana kita menyikapinya itu? Jangan sampai yang pertama ya ditutupi dengan kerendahan kita, bisa juga jangan sampai diperlihatkan di ruang terbuka. Utamanya kalau sekarang dijadikan status di Facebook, dijadikan status di Twitter, misalkan kita dalam keadaan sedih langsung ditulis, itu akan jadi bahan tertawa orang lain, itu apalagi orang-orang yang tidak menyukai kita. Jadi di sini wala turi li'adi qattun dhallan, dan janganlah kamu perlihatkan
lil'adi terhadap musuh-musuh, qattun sama sekali, zullan terhadap kehinaan kita. Kenapa? Fa inna syamatal a'da balaun. Karena itu, karena cemoohan, ocehan musuh-musuh kita terhadap kita, balaun itu akan menjadi cobaan yang berat bagi kita itu. Jadi di sini la turih, janganlah la turih, ya, jangan kau perlihatkan, wala tubhir, dan jangan kau tambahkan, lil aduwi terhadap musuh. Apa itu? Zullaka, kehinaanmu. Zullaka, kehinaanmu, wa mahanataka, dan kelemahanmu. Kenapa? Li'annal aduwa, karena sesungguhnya musuh, yafrahu itu bahagia si musuh, bibaliyatika dengan cobaan kita, wa dhullika dan kehinaan kita, wa tilka dan hal itu, musibatun adalah musibah, wa balaun dan cobaan. Jadi di sini dianjurkan agar kita tidak boleh memperlihatkan aib-aib kita. Tidak perlu membicarakan aib-aib kita, utamanya kepada musuh-musuh kita. Karena jika itu terjadi, maka hanya akan menambah kita itu gelisah, hanya akan menambah kita itu galau. Kenapa? Karena yang musuh kita akan senantiasa menyebar fitnah-fitnah kepada orang lain, menyebar keburukan-keburukan kita kepada orang lain. Nah, baik, lanjut. Wala tarjus samahata min bakhilin. Kenapa? Fama finnar lidzam'ani ma'un. Wala tarju, dan janganlah kamu mengharap as-samaha, kerendahan hati, kedermawanan, ya, min bakhilin, dari orang yang bakhil, yang pelit. Ya memang demikian, ya. Kita tidak perlu mengharap sesuatu terhadap orang yang pelit itu. Di sini diumpamakan oleh Imam Syafi'i, fama finnari lidzam'ani ma'un. Fama, maka tidak ada, finnari, di dalam air itu, lidzam'ani, bagi orang yang haus, ma'un, air. Jadi kalau kita berharap sesuatu terhadap orang-orang yang pelit, kikir, itu sama halnya dengan kita mencari air di dalam api. Ya tidak akan ketemu, memang musuhan itu api dengan air itu. Kalau ada api pasti, kecuali kalau ada ininya, ada apa namanya, ada wadahnya, airnya jadi hangat nanti. Tetapi ini yang dimaksud bahwa api dan air itu memang dua hal yang tidak bisa disatukan gitu. Kalau ada air pasti tidak ada api. Kalau ada api ya tidak ada air gitu. Makanya di sini diumpamakan bahwa ketika kita berharap sama kerendahan hati, kedermawanan dari orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, itu sama halnya dengan orang yang sedang kehausan mencari air di dalam api. Jadi di sini dijelaskan oleh Dr. Aiman, la tantazir samahata, la tantazir, janganlah kamu menunggu as-samahat terhadap kedermawanan atau kerendahan hati, wan nada juga kerendahan hati, itu intinya kelembutan, ya. Wal karamah dan kemuliaan, min bakhilin, dari orang yang kikir, yang pelit. Kenapa? Bahwa maka sesungguhnya itu mislun dari, seperti api, mislun dari itu seperti api, fahal yarju, apakah mengharap, au yumkin, atau mungkin, ayyat hasalah, menghasilkan, az-zam'anus, orang yang haus, alal ma'i, atas air, minan dari api, itu kan tidak mungkin. Wa kadza al-bakhilu, wa kadza, dan begitu juga al-bakhilu, orang yang kikir, la tantazir, jangan kamu tunggu, al-karamah, kedermawannya, minhu dari si bakhil itu. Jadi ya memang demikian, ya, kita tidak perlu berharap sesuatu yang lebih kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang kikir, yang pelit gitu.
Itu sama halnya dengan orang yang haus mencari air di api itu. Tidak ada, tidak mungkin itu. Baik. Wariskuka laisa yungkisuku ta'anni wa laisa yazidu fir rizqil ana. Wariskuka dan rizkimu laisa tidak yungkisuhu menguranginya, yungkisuhu mengurangi hu terhadap rizki itu at-ta'anni kelambatan ya. Walaysa yazidu dan tidak rizki itu yazidu bertambah rizki itu yazidu bertambah rizki itu fir rizki dalam rizki kita al-ana'u kelelahan. Artinya apa? Artinya bahwa rizki kita itu memang sudah rizkuka maksumun kalau bahasanya Dr. Aiman. Rizkuka maksumun, rizkimu itu maksumun sudah dibagi, wa maktubun dan sudah tertulis fil lauhil mahfuz di lauhil mahfuz. Fala yaqillu maka ia si rizki itu yaqilu akan menjadi sedikit gitu. Bitamahuli karena kita santai-santai dalam mencarinya gitu. Ya wa ta'ani dan pelan-pelan gitu. Tidak begitu berambisi gitu. Wala yazidu dan tidak akan bertambah rizki itu bita'abi karena kita Allah bersungguh-sungguh ini dan itu wal badli dan sungguh-sungguh fama 'alaika maka tidak ada 'alaika atas dirimu illa an ta'khadha kecuali an ta'khadha mengambil kamu bil asbabi dengan beberapa sebab. Maksudnya yang harus kita lakukan itu ya usaha saja gitu, tidak perlu terlalu ini bersemangat ya sampai misalkan apalagi sampai lupa kewajiban kita. Kenapa? Karena kita semangat dengan kita biasa-biasa saja bekerja itu rezekinya tetap saja gitu. Tidak akan berkurang hanya karena kita santai mengerjakannya, juga tidak akan bertambah hanya karena kita itu terlalu overdosis ya, terlalu berlebihan dalam bekerja itu. Jadi yang terpenting bagi kita adalah kita usaha saja gitu, usaha sebagaimana mestinya. Kita tidak perlu misalkan sampai harus begadang larut malam yang mestinya tidur tidak tidur sehingga kewajiban kita terbengkalai itu tidak perlu. Karena rezeki kita sudah dibagi, sudah tertulis ya. Mau kita itu bekerja sekuat tenaga, kalau memang bagiannya sudah sedemikian ya sedemikian. Sebaliknya, kalaupun kita bekerja santai-santai saja, tidak begitu berambisi karena ini urusan dunia, ya yang kita dapat itu saja gitu. Makanya di sini wariskuka laisa yunkisu ta'ni. Rizkimu itu tidak akan berkurang hanya karena kita santai gitu. Santai tetapi pasti ya, bukan santai-santai kemudian tidur terus tidak bekerja, bukan demikian ya. Walaysa yazidu fir rizqi lana dan juga rezeki itu tidak akan bertambah hanya kalau kita terlalu menggebu-gebu. Jadi di sini sebenarnya anjuran agar kita itu bekerja berusaha sebagaimana mestinya. Ya kita juga tidak boleh misalkan lalai ya. Juga tidak boleh kita itu berleha-leha. Begitupun sebaliknya juga kita itu tidak boleh berlebihan dalam bekerja. Intinya bekerjalah sebagaimana mestinya. Misalkan jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 8 ya udah. Kalau sudah sampai waktunya pulang gitu. Karena rezeki kita itu tidak akan berkurang hanya karena kita ini tidak begitu menggebu-gebu, juga tidak akan bertambah hanya karena kita itu terlalu menggebu-gebu dalam bekerja gitu. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan dari syair ini bahwa kita berusaha sebagaimana mestinya, tidak perlu berlebihan, tetapi juga jangan sampai santai-santai gitu. Karena rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah termaktub di sana.
Jadi di sini An Abi Darda di sini. Ini ada hadis An Abi Darda dari Abi Darda radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rizqu maqsumun. Ar-rizqu, rizki itu maksumun, sudah dibagi. Wa kadza ar-rizqu wa kadza, dan juga ar-rizqu, rizki yatlubu, mencari si rizki itu al-'abdah, terhadap hambanya. Jadi rizki itu sebenarnya yang mencari kita, sebagaimana karena memang sudah dibagi, maka rizki itu nanti yang mencari kita. Kama, sebagaimana yatlubu mencari hu, terhadap si abdu, ajalhu, ajal kita. Itu sama aja ya. Jadi ajal kita itu yang mencari kita. Kalau misalkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal sekian, ya itu kan mencari kita, itu mencari kita hingga nyampe pada waktunya. Kalau sudah waktunya ya meninggal. Tetapi sekali lagi bahwa di sini bait ini bukan berarti kita itu dianjurkan untuk tidak berusaha, tidak ya. Tetapi di sini lebih kepada agar kita juga tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu menggebu-gebu dalam berusaha. Karena kalau diartikan sekilas ini seolah-olah akan membuat diri kita udahlah gak usah bekerja gitu, rezekinya sudah dibagi, nanti kalau sudah waktunya akan nyampe. Bukan seperti itu ya. Karena kita itu kalau dalam kajian beliau ada makna hakiki, ada makna majazi. Kalau makna hakikinya ya memang seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita udah tidak perlu kerja gitu, santai-santai saja, nanti pada waktunya akan dapat juga gitu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa majazinya adalah bahwa kita itu, konotasinya bahwa kita itu dianjurkan untuk senantiasa bekerja sebagaimana mestinya, karena rizki itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala husnun yadumu wala sururun wala bu'sun 'alaika wala rakhaun. Wala husnun, dan tidak ada husnun, kesedihan. Yadumu itu kekal. Yadumu itu kekal, berlarut-larut. Wala sururun, dan juga sururun, kebahagiaan. Wala bu'sun, dan bukan pula bu'sun, kemusyakkatan, kesedihan. Alaika, terhadap dirimu. Wala rakhaun, dan juga rakha. Rakha di sini diartikan sa'atul 'ash, kelapangan. Jadi di sini dijelaskan juga wala husnun yadumu wala sururu wala bu'sun 'alaika wala rakhaun. Jadi ini tetap masih dalam bingkai menerima terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan duka, kita dalam keadaan suka, itu terima-terima aja gitu. Karena semuanya akan bergantian gitu. Makanya di sini wala husnun yadumu. Jadi husnun, sururun, bu'sun, rakhaun, ini kesemuanya tidak akan yadum, tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. La yadum. Dan di sini fal insanu, maka manusia yataqallabu, berganti-ganti. Yataqallabu, berganti-ganti si insan, bainal farhi, di antara bahagia, wal husni, dan sedih, wa bainasy syiddati, dan di antara sengsara, war rakha'i, dan bahagia. Wa yantaqilu, dan berpindah si insan min halin, dari satu hal, dari satu keadaan, ila halin, ke keadaan yang lain, fi darid dunya, di rumah dunia ini, di dunia ini. Jadi memang seperti itu. Makanya sebagaimana siang dan malam akan senantiasa bergantian. Jadi bahagia, sedih, kemudian suka dan duka, itu akan senantiasa itu bergantian.
itu sudah menjadi sunnatullah, ya, fitratullah di dalam diri kita selama kita hidup di dunia ini. Wala uznun yadumu wala sururun wala bu'sun 'alaika wala rakha'un. Kesedihan, kebahagiaan, duka dan suka semuanya tidak akan selamanya. Makanya yang suka bersyukurlah gitu, yang duka bersabarlah. Jangan sampai yang suka sombong ya, kemudian yang duka kemudian ya sedih berlarut-larut. Karena semuanya ini akan ada ujungnya, tidak akan selamanya seperti itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah berkata, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddati. Nah, di sini. Jadi intinya harus bersyukur gitu. Ta'arraf, kenalilah gitu. Kenalkanlah dirimu gitu. Ila Allah, terhadap Allah, fil rakha'i, dalam keadaan lapang. Ya'rifka fis syiddati. Maka Allah juga akan mengenalmu fis syiddati, dalam keadaan sengsara. Makanya jika suka ya bersyukur gitu. Dan jika duka, udah jangan berlarut-larut gitu. Da'il ayyam, biarkan saja gitu. Makanya di sini dianjurkan kalau kita dalam keadaan suka, kita dalam keadaan lapang, bersyukurlah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah gitu. Maka ketika kamu dalam keadaan sengsara, duka, ya'rifka fis syiddah, maka Allah juga akan mengenal kita. Seperti itu. Baik, lanjut. Idza kunta dza qalbin qunu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idza ma kunta, jika kamu, idza ma biasanya ma kalau terletak setelah idza itu biasanya ma zaidah. Makanya di sini juga dijelaskan ma guna zaid. Hampir semua usul makanya idza ma tamah itu. Idza ma tamal amru bada nafsuhu. Idza ma tam, jika sudah sempurna. Jadi memang uslub ma yang terletak setelah idza itu kebanyakan ma itu adalah bahasa idza. Idza ma kunta, jika kamu za qalbin qanu'in, memiliki hati yang qanaah, yang menerima apa adanya, fa anta, maka sesungguhnya kamu, wa malikud dunya, dan orang yang memiliki harta dunia, sawa'un, itu sama saja. Benar ini ya, beneran. Kalau kita sudah menerima apa adanya, ya kita meskipun tidak punya apa-apa itu sama saja dengan mereka yang punya banyak uang, itu sama aja. Justru kadang lebih bahagia kita, lebih bahagia yang tidak punya apa-apa itu karena sudah menerima apa adanya. Sementara yang punya banyak harta, mereka mikir uangnya ataupun hilang dan semacamnya gitu. Makanya di sini disebutkan kalau kita sudah punya qalbin qanu'in, hati yang pasrah menerima apa adanya, maka kita meskipun tidak punya apa-apa itu sama halnya dengan mereka yang punya apa-apa. Nerima aja gitu. Dianggap ya ini ya biasa-biasa saja seperti itu memang gitu. Sama aja kok di hadapan Allah gitu. Kecuali yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang berbeda dari diri kita di sisi Allah itu adalah ketakwaan kita. Kalau hanya kepemilikan harta itu tidak membedakan kita, tetapi ini bagi mereka yang qalbin qani'in. Tetapi kalau yang mereka tidak memiliki ini, ya tetap saja mereka merasa berbeda dari mereka yang sudah memiliki harta. Karena ia tidak qana', tidak menerima apa yang ia miliki, apa yang ia hadapi. Tetapi bagi mereka yang sudah qanaah, pasrah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka ya mereka melihat orang-orang yang beda dengan kita ya biasa-biasa saja gitu. Namanya juga manusia gitu, sama-sama aja gitu. Yang membedakan nanti itu ketakwaan kita. Makanya di sini idza kana al-insanu, jika ada manusia qanu'an, itu qanaah, radiyan, rela, birrizqi, dengan rizki yang kita miliki, alladzi qaddarahu Allahu lahu, yang Allah takdirkan lahu terhadap manusia,
Kana, maka kaman seperti orang malakat dunia yang memiliki simpan tersebut ad-dunya terhadap dunia fi ridon nafsi dalam kerelaan hati warahatil bali dan ketenangan pikiran. Jadi kalau kita sudah benar-benar qanaah, ridha terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita, maka kita dengan mereka yang memiliki banyak itu sama aja, sama-sama tenang, itu pikiran kita santai. Ya, karena sudah tak begitu memikirkan ini, tak begitu memikirkan status sosial, mau ya kaya, miskin dan sebagainya, tidak begitu dipikirkan, karena sudah pasrah terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika kita tidak demikian, ya yang adanya kita akan merasa iri, kemudian dengki terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Tetapi kalau kita sudah benar-benar qanaah, ridha terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, maka ya tidak ada masalah apa-apa, itu biasa-biasa saja gitu. Karena bagi mereka ya kita sama-sama hamba Allah gitu, yang diciptakan untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa man nazalat bisahatihi al-manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Wa man, dan orang, nazalat, ya, turun, bisa hatihi dengan halamannya yang luas, al-manaya kematian, fala ardun, maka tidak ada ardun bumi, taqihi yang dapat melindungi, ya, taqihi melindungi ardun itu terhadap iman, wala sama'u, dan bukan pula as-sama'u langit. Maksudnya di sini idza nazala bil insani, idza nazala, jika turun, bil insani kepada manusia, qada Allah, fala yanfa'uhu syai'un, fala yanfa'uhu, maka tak bermanfaat terhadap si insan itu syai'un, sesuatu, wala tahmihi, dan tidak akan melindungi terhadap si insan itu ardun bumi, wala sama'un, dan juga langit. Artinya bahwa ketika kematian itu sudah menimpa kita, sudah memang waktunya, maka ya tidak ada yang bisa melindungi kita itu, baik bumi ataupun langit, tidak ada gitu. Makanya waman nazalat, dan barang siapa nazalat yang turun, al-manaya kematiannya, ajannya gitu, kematiannya, bisa hati dengan kelapangannya. Misalkan dia punya harta yang banyak, tanah yang banyak, tetapi jika kematian sudah datang kepada dirinya, fala ardun taqihi wala sama, bumi yang ia miliki, bahkan misalkan ia juga memiliki langit, maka kedua-duanya tidak akan bisa menolongnya. Itu seperti itu maksudnya. Wa ardullahi wasi'atun walakin, wa ardullahi wasi'atun, bumi Allah itu wasi'atun, luas, walakin, tetapi idza nazala al-qada, jika ketentuan sudah turun, qadal qada, dhaqal qada'u, maka yang luas itu akan menjadi sempit. Ya. Jadi bumi Allah itu memang luas gitu, tetapi jika ketentuan Allah sudah ditetapkan, maka dhaqal qada itu luas juga, maka yang luas itu akan menjadi sempit juga, ya. Seperti itu. Inna ardallahi wasi'atun, inna sesungguhnya bumi Allah wasi'atun itu luas, walakinnaha, tetapi ardullah tadhiqu akan menjadi sempit, hinama, ketika yanzilul qada'u, ketika sudah turun al-qada'u, qada itu, fala mafarra minhu, maka tidak ada tempat pergi minhu dari ardu itu. Artinya ya. Jadi kalau memang ardu Allah itu kita misalkan banyak tanah dan semacamnya, memang luas itu. Tetapi ketika kematian sudah datang kepadanya, tidak ini menjadi sempit itu. Makanya kuburannya kita kan memang seperti itu, ditempatkan yang seperti itu, sempit banget itu, cuma cukup satu orang saja. Jadi kita harus bisa menerima itu, bahwa
seluas apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita miliki, jika kematian sudah menghampiri kita, maka semua itu tidak akan bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita adalah amal kebaikan kita, bukan harta yang kita miliki itu. Makanya kalau memiliki banyak harta, sering-sering sedekah itu, biar nilai ibadahnya dapat membantu kita nanti di alam kubur. Da'il ayyama tawdur kulla hinin. Da'il ayyama, biarkanlah hari-hari tawdur, mengkhianati, merusak janjinya, kulla hinin, setiap saat. Wala yughni 'anil mauti ad-dawa'u. Wala yughni, dan tidak butuh, 'anil mauti, dari kematian itu, ad-dawa'u, obat. Jadi di sini di maksudnya la takhaf, janganlah kamu takut, min masyakilid dunya, dari permasalahan dunia, wa masaibiha, dan musibah-musibahnya, fa nihayatul amri, karena ujung dari perkara huwa, yaitu al-mautu, kematian, alladzi la tahulu amamuhu, alladzi, yang tahulu amamahu kullu musibatin, alladzi la yanfa'u ma'ahu da'un. Alladzi, tahulu, yang tidak ringan, amamahu, di depan si maut itu, kullu musibatin, setiap musibah, alladzi, yang la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, mau beserta si maut, dawaun, apa, obat. Jadi udahlah gitu, da'in ayam, biarkanlah gitu hari-hari ini berkhianat kepada kita gitu. Maksudnya ya itu, sebagaimana yang tadi, biarlah kita itu mendapati kesengsaraan, kesedihan, udah tidak perlu khawatir gitu. Karena kalau sudah mati ya tidak akan ada tidak akan ada obat yang bisa yang bisa menghentikan ajal itu. Jadi di sini sekali lagi bahwa syair-syair yang saya baca dari tadi ini menjelaskan tentang bagaimana kita semua sebagai umat manusia rela, ya, ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dalam keadaan sedih, kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Kalaupun kita dalam keadaan galau, kita juga tidak perlu larut dalam kegalauan itu, karena semuanya akan ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesengsaraan pasti akan dibarengi dengan kebahagiaan. Hidup sebagaimana malam dan siang akan senantiasa bergantian. Makanya ketika kita bahagia, kita harus bersyukur. Tetapi ketika kita dalam keadaan sedih, kita harus bersabar, sehingga kita benar-benar menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dulu yang dapat kita kaji hari ini. Selebihnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan dapat menambah amal kebaikan kita selama di bulan suci Ramadan. Dan saya yakini apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, jika benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika keliru murni dari saya pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.